Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah adalah ridha kedua orang tua. Faman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, namun dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan pernah diterima syukurnya. Barang siapa yang berbakti kepada Allah, namun dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan pernah diterima bakti dan ketaatannya. Betapa banyak anak yang abai terhadap orang tuanya. Bahkan di zaman sekarang, hewan peliharaan lebih berharga dari orang tua. Bayangkan manusia zaman modern ini, mereka beli kucing mahal-mahal, dibelikan kandang yang mahal, dirawat dengan makanan yang mahal. Bahkan makanan kucing lebih mahal daripada makanan manusia. Kucing disayang-sayang, dibangga-banggakan, dan dimuliakan. Adapun orang tuanya terabaikan. Khatib ingin ingatkan kepada kita semua, jangan pernah sia-siakan kedua orang tuamu selagi masih ada. Karena kalau dia sudah tiada, pasti menyesal dikarenakan tidak berbakti kepada kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti pembantu. Lelah mencarinya, tapi tidak akan pernah merasa cukup selama-lamanya. Wa antalidal amata rabbatah. Nabi sudah memberikan peringatan, akan datang suatu zaman di mana budak-budak melahirkan tuannya. Siapa itu budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung. Ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan orang tuanya seperti pembantunya sendiri. Bahkan terkadang kita lalai dalam berbakti kepada orang tua. Kita sibuk dengan keluarga kita saja. Bahkan tak jarang menantu-menantu, istri-istri mencemburui mertuanya, mencemburui orang tua suaminya. Maka ada sebuah kisah Alqamah, salah satu sahabat Nabi, sudah sakaratul maut tapi tidak mati-mati. Maka Nabi mentalkinnya sekali, dua kali, sampai tiga kali. Alqamah pun tidak menjawab. Kata Nabi, mana istrinya? Apa dosa suamimu, kata Nabi, sehingganya dia sulit sekali matinya? Kata istrinya, saya tidak mengerti ya Rasul. Setahu saya suami saya ini sholat ke masjid paling awal, membaca Al-Quran hatam seminggu sekali, puasa rajin, dan kalau berangkat jihad di jalan Allah, dia di barisan yang paling depan. Kata Nabi, orang segini taatnya, mengapa sulit sekali matinya? Kata istrinya, ya Nabi, mungkinkah ibunya yang belum memaafkan kesalahannya? Maka dipanggil ibunya, dibawa menghadap Rasulullah. Kata Nabi, Bu, ini benar Alqamah anak ibu, mohon maafkan kesalahannya, karena Alqamah tidak akan mati sebelum ibu memaafkannya. Maka sang ibu menjawab, demi Allah dan Rasulnya, saya belum bisa memaafkan Alqamah. Kata Nabi, ya Rasul, kata Nabi, Bu, memang apa salahnya Alqamah? Alqamah kan anak ibu, ibu yang mengandungnya, ibu yang melahirkannya, ibu yang membesarkannya. Nabi berusaha membujuknya. Jawab sang ibu, justru itu ya Rasulullah, saya yang capek
mengandungnya. Saya yang sakit ketika melahirkannya. Saya yang lelah menyusui dan membesarkannya. Tapi saya belum bisa memaafkan Alqamah. Kira-kira Bu, kata Nabi, apa salahnya? Kata sang ibu, bagaimana saya akan memaafkan Alqamah ya Rasul? Alqamah ini tega-teganya memisahkan saya dari rumahnya hanya gara-gara dia terlalu sayang dengan istrinya. Nabi tak bisa berucap lagi. Kalau begitu Bu, tak ada alasan untukku membujuk, kata Nabi. Maka Nabi perintahkan Bilal, kumpulkan kayu bakar. Maka dikumpulkanlah kayu bakar. Sang ibu bertanya, untuk apa ya Rasul? Alqamah mau kami bakar sampai jadi api. Karena kalau tidak dibakar, Alqamah tidak akan mati hingga datangnya hari kiamat. Maka diangkatlah tubuh Alqamah. Api semakin membesar. Sesaat lagi mau dilemparkan ke api yang menyala. Sang ibu tak tahan. Sang ibu histeris, memanggil Nabi, ya Rasulullah, jangan bakar anak saya. Ya Rasulullah, jangan sakiti anak saya. Jangan siksa anak saya. Dirampas tubuh anaknya. Jatuhlah ke tanah. Berguguran air mata sang bunda. Menetes di pipi Alqamah. Tidak usah ditalkin. Alqamah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu wafat, meninggal dunia. Kata Nabi, siapapun di antara kalian semua yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri, man faddola zaujatuhu ala ummi, barang siapa yang melebihkan istrinya dari ibu kandungnya sendiri, fa'alaihi la'nah, maka baginya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pelajaran bagi kita semua, dengan tetes mata sang ibu, maka kemudian Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan wafat, meninggal dunia. Setelah dikubur, Nabi bersabda, Alqamah akan masuk surga. Tapi bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya, tapi Alqamah akan masuk surga karena maaf dan ridho ibunya. Maka kepada segenap anak, khotib himbau pada kesempatan kali ini, jangan pernah abaikan kedua orang tua. Setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya, seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak akan pernah berpuncak, kasih ibu tidak akan pernah bertepi.